Saya ingin bertanya cukup dalam nih Pak mengenai IDCTA gitu ya. Bagaimana cikal bakal berdirinya, visi misi apa yang sebenarnya juga diaspirasikan oleh IDCTA. Karena tadi seperti yang tadi Anda sebutkan, sebenarnya pendiri dan founders ini sudah long players in the industry gitu ya. Sampai akhirnya IDCTA ini didirikan ya, apa yang ingin di-carry oleh organisasi Anda ke depannya, dan juga mungkin Anda sebagai ketua umum dan pendiri memiliki visi tertentu dalam perdagangan karbon di Indonesia. Sebetulnya teman-teman itu berkumpul waktu itu sederhana sih. Jadi kita sebagai para pelaku begitu dari beberapa carbon project owner maupun carbon project developers berpikir ini memang challenge-nya luar biasa berat. Sebetulnya kalau tahun berapa itu Pak? 2019, 2020 memang asosiasinya kan baru ya. Kita baru berdiri itu 2022 awal, 2021 akhir. Tetapi ya seperti yang Mbak bilang tadi, memang anggotanya, pengurusnya, pendirinya memang veteran semua lah istilahnya begitu ya. Challenge-nya itu yang seperti saya katakan itu sebetulnya dari luar itu lebih berat. Nah makanya kita sih optimis, masa sesama anak bangsa nggak bisa bersatu gitu ya. Kalau tadi nggak muluk-muluk kita visinya bagaimana kita bisa menjadi champion dalam kancah perdagangan karbon global begitu. Sehingga dengan itu kita bisa menjalankan segala hal yang tentunya bisa membantu negara maupun para anggota itu sendiri. Dan tentunya diapresiasi juga dari 2022 akhirnya didirikan, ini merupakan awal yang baik ya Pak ya, dalam hal menuju aspirasi yang lebih baik lagi sebagai pemimpinlah dalam perdagangan karbon, tidak hanya di tanah air tapi juga global. Nah Pak, mungkin anggotanya Pak, IDCTA sudah ada berapa banyak, dan kita ketahui dalam hal perdagangan karbon ini kan tidak hanya satu industri, ada beragam industri, mungkin dari energi, ada juga dari forestry gitu ya, kehutanan dan lain-lain. Bisa dijelaskan Pak diversitas yang ada di anggotanya IDCTA sejauh ini? Menariknya itu ternyata sekarang lebih banyak anggota dari luar negeri. Oh gitu. Bahwa pembeli, investor, kemudian off-takers ya, dan konsultan juga malah mendaftar menjadi anggota. Total yang sudah mendaftar mungkin hampir 40, yang sudah resmi mungkin sekitar 20-an, terdiri dari small and big companies, tapi rata-rata perusahaan besar termasuk Pertamina Power, Pertamina NRE juga anggota kami. Seperti Mbak bilang memang jadi nggak nature base saja, ada agriculture, ada energi, terutama khususnya renewable energy dan lain-lain begitu ya. Kita memang ini cukup animonya dari luar itu cukup luar biasa, sehingga konektivitas maupun relasi dengan dunia global dengan teman-teman di luar negeri memang kuat begitu ya. Mungkin itu bisa mendorong, tapi bukan berarti kita ini agen asing begitu ya. Justru kita tetap NKRI dan gimana membawa potensi-potensi luar, terutama investor dan pembeli itu bisa segera berkontribusi juga terhadap perdagangan karbon kita gitu. Nah, dengan adanya bursa karbon domestik mungkin Pak Riza sudah diresmikan, apakah menjual karbon kredit ke pasar global ini masih menjadi salah satu tujuan yang penting menurut hemat pandang Anda? Saya pikir kan Indonesia atau negara kita kan punya target penurunan emisi nasional ya, yang disebut NDC. Dan masih kadang-kadang kita masih berdebat apakah boleh dijual keluar, harus ada buffer dan lain sebagainya. Justru sebetulnya kalau melalui bursa itu sudah automatically sudah semuanya juga terlibat dalam transaksi di dalam negeri gitu kan. Mau pembeli dari luar ataupun dalam negeri gitu. Jadi menurut saya ini adalah suatu langkah yang baik, terutama apalagi transaksinya mungkin kan dalam bentuk rupiah gitu, sehingga rupiah kita jangan dong
makin lemah terus gitu ya. Kita bisa lebih perkuat karena komoditi ini bisa kita beli dengan menggunakan rupiah begitu. Baik, dan mungkin Pak Riza, kedepannya bisa juga disampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia langkah-langkah dan mungkin acara-acara ataupun program-program apa yang akan dikemukakan oleh IDCTA tentunya untuk semakin mendorong ekosistem perdagangan karbon di Indonesia dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu panjang, dan juga forwards lah dari Pak Riza sendiri sebagai pendiri dan juga ketua umum dari IDCTA. Harapan Anda dalam hal perdagangan karbon tidak hanya di Indonesia tapi juga global, dan tentunya untuk mendukung transisi energi dan net zero emission pada tahun 2060. Kita kebetulan ada acara besar tanggal 8 sampai 10 November di Apurva, Bali. Namanya Carbon Digital Conference. Di situ rencana akan dihadiri sekitar 350 para pemain karbon, baik yang karbon konvensional maupun digital startup. Oke. Jadi ada kolaborasi, jadi melting pot antara carbon project developers dengan digital MRV misalnya, dan solusi-solusi teknologi, AI, dan seterusnya. Sebentar lagi ya Pak berarti ya? Sebentar lagi, minggu depan akan ada pra-event online tapi dengan JETRO, Japanese External Trading Organization, di mana 300 anggotanya semuanya perusahaan Jepang yang rencananya akan menjadi, hopefully menjadi pembeli karbon kita. Dan nanti di acara November itu juga ada special session untuk para Japanese buyers, karena ada 1.500 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, sehingga itu menjadi potensi besar untuk sebagai pembeli karbon kredit Indonesia. Ini kita sengaja hadirkan, mudah-mudahan nanti bisa mendorong bursa karbon kita juga jadi lebih atraktif. Dan singkat saja aspirasi Anda Pak sebagai ketua umum dan pendiri dari IDCTA. Saya ingin melihat bahwa Indonesia betul-betul menjadi hub seperti yang Pak Presiden sampaikan, jadi hub karbon dunia, terutama at least di regional ini begitu.